Akhirnya The Falcon and the Winter Soldier sudah memasuki episode terakhir untuk season pertama. Series yang menguras emosi sejak awal dan diakhiri dengan manis oleh sang Kapten Amerika, hingga judul series pun berganti di akhir cerita. Sekarang waktunya kita kembali membahas mengenai episode terakhir The Falcon and the Winter Soldier ini. Are you ready? Universe, let's talk about it. Sebelumnya, seperti biasa kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan episode terakhir yang sudah tayang di Disney Plus Hotstar. Untuk link menonton saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya, Universe. Kita mulai dari rekap cerita terlebih dahulu. Flag Smasher akhirnya menjalankan misi besarnya untuk menghentikan pemungutan suara GRC atau Global Repatriation Council untuk memulangkan pengungsi The Blip ke rumah mereka masing-masing. Flag Smasher menyusup ke gedung pertemuan di New York dan mengacaukan acara. Aksi mereka berusaha digagalkan oleh The Falcon dan The Winter Soldier, yang rupanya mereka dibantu oleh Sharon Carter yang tiba-tiba muncul di TKP. Carly lalu menghubungi Bucky memintanya untuk tidak ikut campur. Bucky berupaya menasihati dan mempengaruhi Carly untuk membatalkan rencananya, namun gagal. Para peserta pertemuan pada akhirnya dievakuasi keluar dari gedung. Sam berupaya menghalangi karena merasa ini merupakan jebakan yang dibuat oleh Carly untuk menyandera para petinggi dan juga perwakilan dari masing-masing negara di GRC. Sayangnya upaya Sam terhadang oleh kehadiran George Batroc dan mereka pun terlibat rematch yang belum sempat selesai di episode pertama. Sementara itu, Bucky menggunakan sepeda motor berupaya menghalangi laju kendaraan yang akan membawa beberapa petinggi GRC oleh Flag Smasher yang dikoordinir oleh Dovich. Carly pun ikut bergabung menghadapi Bucky dan setelahnya John Walker tiba dengan shield barunya yang tentu saja hanya berbahan metal biasa yang ketahanannya tentu saja tidak sama dengan shield Kapten Amerika yang asli. Namun rupanya mampu menolongnya menghadapi serangan Flag Smasher yang bertenaga super. Sharon lalu meminta Sam untuk menghentikan laju helikopter yang juga akan membawa petinggi dan perwakilan antar negara GRC lainnya, yang membuat Sam terpaksa meninggalkan pertarungannya melawan Batroc. Dengan bantuan Red Wing, Sam meminta salah satu sandera untuk segera mengambil alih kemudi helikopter ketika dirinya menghajar Flag Smasher yang membawa mereka. Aksi Sam rupanya mendapatkan apresiasi dari warga yang kini menggelarinya sebagai Kapten Amerika yang baru. John Walker sendiri akhirnya melakukan satu aksi heroik yang selama ini kita tunggu, dengan memutuskan untuk menyelamatkan mobil yang berisi sandera Flag Smasher yang berusaha dicelakai oleh Carly. Alih-alih meneruskan upaya balas dendamnya atas kematian Lemar Hoskins. Sayangnya upaya Walker tersebut malah terhalang oleh Flag Smasher yang membuatnya malah ikutan terjatuh, hingga Sam tiba untuk melakukan aksi penyelamatannya. Setelah itu Batroc mengacau dan membuat Flag Smasher berupaya kabur dan berpencar. Dengan suit terbarunya, Sam mampu melacak pergerakan mereka. Carly lalu bertemu dengan Sharon Carter yang ternyata mengakui dirinya sebagai power broker. Batroc pun menghampiri mereka untuk menagih honor yang dijanjikan oleh Sharon Carter sambil mengancam akan membocorkan identitas Sharon Carter sebagai power broker. Namun Sharon dengan sigap menembak Batroc, diikuti oleh Carly yang juga mengarahkan tembakannya ke arah Sharon Carter, hingga Sam pun datang. Carly yang emosi rencananya telah digagalkan malah menyerang Sam membabi buta, namun Sam memutuskan untuk bertahan dan tidak melawan. Pada saat Carly bersiap untuk membunuh Sam, Sharon bangkit dan menembak Carly hingga Carly pun tewas. Di tempat lain, Dovich dan kawan-kawan malah tertangkap oleh Bucky dan John Walker hingga mereka pun digelandang oleh petugas. Sam lalu membawa jasad Carly dan menemui para petinggi GRC, lalu menceramahi mereka mengenai keputusan yang akan mereka ambil terhadap para pengungsi The Blip, sambil menjelaskan bahwa Carly dan Flag Smasher sebenarnya bukan teroris yang berupaya untuk mengajak mereka bernegosiasi karena selama ini mereka tidak pernah didengarkan. Ceramah Sam tersebut malah tersorot kamera pemberitaan yang tanpa dia sadari malah menginfluence banyak orang, termasuk Isaiah Bradley, John Walker, dan bahkan Bucky. Bahkan juga kemungkinan menginspirasi Ellie Bradley. Bucky akhirnya menemui Nakajima untuk meminta maaf atas perbuatannya semasa menjadi The Winter Soldier yang telah menewaskan putra Nakajima. Akhirnya misi penebusan dosa Bucky pun tuntas. Isaiah Bradley sendiri akhirnya mendapatkan haknya untuk diakui atas pengabdiannya selama ini kepada negaranya di Smithsonian Institute. Sementara itu, John Walker kini memiliki suitnya sendiri yang didominasi warna hitam, dan Val menamainya sebagai US Agent. Sementara itu di Wrath, Zemo mendengarkan berita mengenai anggota Flag Smasher tersisa yang akhirnya tewas dibunuh oleh asistennya. Dalam post-credit scene, Sharon Carter akhirnya mendapatkan penghapusan rekam jejak kriminal di mana pemerintah kembali mengajaknya bergabung sebagai agen Carter. Namun plot twist, Carter malah menghubungi seseorang untuk mengabari hal tersebut di mana dia merencanakan sesuatu terhadap proyek rahasia pemerintah selain Super Soldier. Nah, sekarang waktunya kita breakdown apa saja detail menarik yang kita temukan di episode terakhir ini.
Kita mulai dari Karli Morgenthau. Sang antagonis utama kita ini memutuskan untuk membunuh para petinggi GRC. Keputusannya tersebut mendapatkan reaksi penolakan dari Dovich dan kawan-kawan, karena sebenarnya tujuan awal mereka adalah untuk menculik para petinggi dan perwakilan dari setiap negara di GRC untuk diajak bernegosiasi. Karena Karli adalah the leader, maka Dovich dan kawan-kawan pun tidak bisa menolak dan menjalankan aksi mereka. Resikonya meski mereka mungkin saja akan mati, namun gerakan atau movement Flag Smasher masih tetap harus berjalan. Jadi, kematian mereka dimaksudkan untuk tidak sia-sia nantinya, sehingga mereka dianggap sebagai pahlawan oleh generasi Flag Smasher berikutnya. Berhasilkah? Mungkin saja iya, dengan bantuan ceramah dari Sam Wilson, yang rupanya menginfluence banyak orang. Sam juga memperingatkan Karli mengenai efek membunuh yang akan dia sesali suatu hari nanti. Sam tidak asal bacot karena dia sudah menyaksikannya sendiri dalam diri Bucky, yang mendapatkan mimpi buruk atas tindakannya selama menjadi The Winter Soldier. Pertarungan Sam Wilson dan Karli Morgenthau sendiri terlihat sangat mirip dengan pertemuan terakhir Steve Rogers dan Bucky Barnes dalam film Captain America The Winter Soldier, ketika Steve Rogers mencoba untuk membujuknya alih-alih untuk melawan. I'm not gonna fight you. You're my friend. Sama seperti yang dilakukan oleh Sam Wilson di sini memilih untuk bertahan dan tidak melawan Karli Morgenthau. Ketika Karli meminta Sam untuk menyerah, Stay down! No. merupakan callback scene di Captain America Civil War ketika Tony Stark meminta Steve Rogers untuk menyerah. Stay down. Final warning. I could do this all day. Karli pada akhirnya tewas setelah dibunuh oleh Sharon Carter. Scene epik dan sedih ketika Sam menggendong jasad Karli lalu dibawa ke petugas medis. Scene yang tidak asing di mata kita para pencinta film superhero adaptasi komik, karena kita pernah melihat adegan serupa dalam film Batman v Superman ketika Superman menggendong mayat warga sipil korban ledakan yang dibuat oleh Lex Luthor di pengadilan. Fakta menariknya, ini bukan hanya sekali dilakukan oleh Marvel. Di episode terakhir WandaVision, Marvel juga memasukkan hal yang sama dalam pertarungan Scarlet Witch melawan Agatha Harkness, yang merupakan mirroring scene dari adegan pertarungan Doomsday melawan Superman. Menariknya lagi, hal ini dilakukan oleh Marvel Studios di episode terakhir masing-masing series. Ketika Sam menghampiri Karli yang dalam keadaan sekarat, juga menjadi mirror scene untuk episode kelima ketika John Walker memegang shield yang penuh darah setelah kehilangan Lemar Hoskins. Sang editor dan sinematografernya menempatkan blocking yang tepat di sebelah kiri layar hingga feel-nya benar-benar sampai ke penonton dan tersampaikan, dan kita pun merasa berempati. Beralih ke John Walker. Episode kali ini John Walker benar-benar mendapatkan simpati yang besar dari penonton, terutama ketika dirinya memutuskan untuk melakukan adegan penyelamatan ketimbang menuntaskan dendamnya kepada Karli. Setiap kali John Walker menghadapi dilema untuk pengambilan keputusan atas tindakannya, reaksinya masih tetap sama. Itu karena Walker memang orang yang temperamental, yang terkadang mengambil keputusan terburu-buru tanpa melalui banyak pertimbangan. Namun keputusannya kali ini benar-benar tepat. Pada akhirnya John Walker berhasil mengendalikan efek serum Super Soldier terhadap jiwanya dalam pembuktian dirinya. Dia lalu menjatuhkan shield daruratnya yang memang sudah rusak dan menyadari bahwa dia perlu memprioritaskan kehidupan manusia dibandingkan dengan balas dendamnya. Shield hasil jeripayahnya sendiri memang benar-benar terlihat hancur. Namun jangan lihat kehancurannya. Meski berbahan metal biasa, shield tersebut justru berhasil membantunya bertahan dari berbagai serangan Flag Smasher. Shield ini terlihat memang berbeda dengan desain shield asli dari Captain America. Lencana kehormatan John Walker sendiri akhirnya mengembalikan keinginannya sendiri untuk mengabdi kepada negaranya yang selama ini dia telah salah jalan atas aksinya sebagai Captain America pilihan pemerintah. Di babak akhir, John Walker akhirnya memakai suit barunya berwarna hitam dan bertemu dengan Val. Val pada akhirnya merekrutnya untuk masuk ke dalam sebuah tim yang masih belum diketahui. Yang jelas, Val di sini terhubung dengan Zemo yang ternyata masih bisa menuntaskan misinya melenyapkan Super Soldier yaitu Flag Smasher melalui asistennya. Val menyebut Zemo sebagai kawan. Looks like our friend Zemo kind of got the last laugh. Ini tentu saja kontras dengan John Walker yang selama ini berbuat barbar terhadap Zemo. Ada teori menarik kalau ini merupakan setup untuk pembentukan sebuah tim yang mungkin adalah tandingan Avengers. Jika memang benar Val akan hadir dalam film solo Black Widow nanti, maka bisa jadi Val akan merekrut Yelena Belova yang akan menjadi Black Widow kedua. Yelena Belova sendiri kemungkinan punya motivasi karena kecewa terhadap Avengers yang telah membiarkan Romanov tewas di Vormir. Di komik, Val pernah dikenal sebagai Madam Hydra. Meski tidak
tidak lama. Di MCU tidak ada petunjuk tersebut, maka wajar kalau ada yang berspekulasi kalau Val mungkin bekerja untuk Thaddeus Ross, mengumpulkan pahlawan super mereka sendiri untuk membentuk Thunderbolts. Apalagi Ross punya kewenangan mutlak atas penjara Wrath yang menjadi lokasi penahanan Zemo. Atau kemungkinan lainnya, Val bekerja untuk Zemo yang akan membentuk timnya sendiri yang dalam komik disebut dengan Master of Evils. Tapi sayangnya US Agent tidak pernah bergabung di tim tersebut, jadi teori kedua ini mungkin terlalu lemah. Ngomong-ngomong, kostum baru dari John Walker sebenarnya identik sekali dengan kostum US Agent dalam komik Marvel. Berikutnya Sharon Carter. Akhirnya episode ini mengkonfirmasi kalau Sharon Carter adalah power broker. Plot ini sekaligus menghapus kemungkinan tabrakan antara series Disney Plus dengan Jessica Jones yang memang pernah menampilkan Carlin Malice yang adalah power broker sebenarnya dalam komik. Sharon Carter melampiaskan sakit hatinya kepada pemerintah yang telah mengecewakan dan dianggap mengkhianatinya. Power Broker Incorporation sendiri adalah perusahaan yang mengembangkan proyek Super Soldier. Di awal episode terakhir ini, Sharon Carter akhirnya muncul di hadapan Bucky Barnes dengan menggunakan perangkat pemalsu wajah yang pernah digunakan oleh Natasha Romanoff di Captain America The Winter Soldier. Ketika Sharon Carter melewati metal detector, mungkin perangkat tersebut mengalami delay ketika mendeteksi lengan Bucky, atau mungkin alat tersebut memang mendeteksi perangkat lain di tubuh Sharon. Don't let him out of the building. Oops. Yang jelas, Sharon Carter memang membawa senjata api kan yang digunakannya untuk membunuh Karli. Sharon Carter membunuh salah satu agen Flag Smasher yang menyamar menjadi petugas bertubuh besar yang bernama Lennox. Dalam komik memang ada karakter yang bernama Lennox. Nama lengkapnya adalah Harry Lennox yang dikenal dalam karir militernya sebagai left winger. Dia mendaftarkan diri ke Power Broker untuk mendapatkan penguatan kekuatan menggunakan Super Soldier Serum, tapi sayangnya di MCU karirnya buruk setelah dibunuh menggunakan bom gas mercury oleh Sharon Carter. Di akhir series ini, Sharon Carter akhirnya kembali diajak bergabung menjadi agen pemerintah dan mendapatkan namanya kembali sebagai Agen Carter. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sharon untuk memuluskan niat jahatnya yang berikutnya. Entah siapa yang dia hubungi. Saya masih menyimpan curiga kalau Power Broker sebenarnya adalah orang lain yang bekerja dengan Sharon Carter sebagai petinggi. Kalau MCU tidak mengadaptasi Carl Malus seperti dalam komik, maka bisa saja orang lain, seperti misalnya The Mandarin atau karakter yang benar-benar baru yang ada hubungan dengan Madripoor. Proyek rahasia pemerintah yang disinggung oleh Sharon Carter melalui sambungan telepon sendiri juga masih tidak diketahui. Apakah mungkin proyek yang sangat rahasia milik pemerintah itu adalah program Weapon X? Seperti yang kita tahu, Captain America Steve Rogers merupakan hasil dari program Weapon Plus pemerintah. Setelah itu ada banyak program percobaan lain yang terus dilakukan. Isaiah Bradley menjadi buktinya. Maka bisa saja pemerintah memang menjalankan program Weapon Plus lanjutan yang pada akhirnya mengarah kepada program Weapon X yang menghasilkan seseorang yang akan menerima adamantium yang disuntikan ke dalam tubuhnya yang kita kenal dengan nama Logan alias Wolverine. Rasanya keterlaluan kalau ada yang nggak tahu, tapi ini hanya dugaan saja karena mutants akan segera hadir di MCU. Mungkin di fase kelima. Hasil percobaan dari Super Soldier ini memang kerap kali diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dilakukan oleh Ajax alias Francis di film Deadpool. Tapi yang jelas kita tidak bisa terburu-buru mengklaim kalau Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds canon dengan MCU. Apalagi memang belum ada kejelasan sama sekali, maka itulah yang menjadi dasar kecurigaan kita kalau ini berkaitan dengan Project Mutant. Ketika serum Super Soldier tidak lagi menjadi incaran, maka pemerintah mungkin menemukan spesies manusia yang tidak biasa, lalu melakukan penelitian dengan mengambil sampel darahnya dan menciptakan varian serum baru. Sama halnya seperti yang pernah terjadi dengan Isaiah Bradley. Batroc juga pada akhirnya mengambil bagian dalam aksinya bersama dengan Flag Smasher di episode terakhir ini. Terungkap kalau Batroc dikirim oleh Sharon Carter untuk memata-matai Karli, hingga dia benar-benar bisa kembali mendapatkan rematch-nya melawan Sam Wilson seperti di episode pertama. Sayangnya, dia harus mati dibunuh oleh Sharon Carter. Lantas, apakah Batroc the Leaper ini sudah mati? Sejauh ini, karakter Batroc memang sudah berhasil lolos dari kematian beberapa kali di MCU. Yang pertama ketika aksinya dihentikan oleh Steve Rogers dalam film Captain America The Winter Soldier, lalu dia kembali di episode pertama di The Falcon and the Winter Soldier. Harusnya dia terlihat tewas, tapi ternyata di episode kelima dia dihubungi oleh Sharon Carter dan akhirnya memulai kembali perjalanannya. Kita juga akhirnya bisa melihat Isaiah Bradley yang dibuat kagum oleh teman barunya yang berhasil memainkan perannya sebagai Captain America yang baru yang kemudian dia sebut sebagai Black Captain America. He ain't a Falcon anymore, but he's still black. Black Captain America, huh?
Nama dan patungnya pun mendapatkan tempat di Smithsonian Institute atau di pameran Kapten Amerika yang diakui oleh pemerintah. Di plakat, Isaiah Bradley bertuliskan kisah yang pernah diceritakan oleh dirinya kepada Sam Wilson di episode sebelumnya. Namun sepertinya ini bukan akhir bagi Isaiah Bradley. Mungkin dia tidak akan mendapatkan arc utama dalam MCU, tapi ingat dia punya Ellie Bradley yang bisa jadi terinspirasi dan terinfluence akibat dari ceramah online Sam Wilson, yang pada akhirnya dia akan mendapatkan kekuatan super Isaiah Bradley setelah melalui beberapa proses seperti yang terjadi dalam komiknya. Tapi kita tunggu saja. Yang jelas ini merupakan sebuah setup yang bagus juga untuk Young Avengers. Setelah pengenalan Billy dan Tommy dalam series WandaVision, serta sekarang ini kita akan siap-siap untuk menyaksikan Kate Bishop di Hawkeye, serta juga ada America Chavez di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Berikutnya kita punya peran kecil tapi penting lainnya. Dia adalah Ayla Ferris. Datanya bisa kita lihat dari hasil scanning Red Wing yang baru milik Sam. Di data tersebut tertulis kalau Ayla ini adalah personil Philippine Air Force, juga menjadi konsultan, diplomat, dan penasehat. Dia adalah perwakilan Filipina di GRC. Kalau berbicara mengenai Filipina, Marvel sendiri telah memperkenalkan seorang hero baru yang kebetulan juga seorang wanita. Namanya adalah Wave. Kalau melihat arah ekspansi MCU yang makin kesini sepertinya makin mengeksplor Asia, apalagi setelah merilis teaser Shang-Chi and the Legend of Ten Rings, maka bisa jadi ini adalah Easter eggs untuk karakter tersebut. Hanya Easter eggs ya. Apalagi belum lama ini pernah ada rumor yang mengatakan kalau tidak lama lagi MCU akan menghadirkan satu karakter superhero dari Asia Tenggara. Maka kehadiran Ayla di sini patut dicurigai. Easter eggs yang tidak kalah menarik lainnya adalah logo Ten Rings yang tersematkan di sebuah kotak pembuangan sampah. Menarik untuk melihat bagaimana keterlibatan Shang-Chi di MCU. Apakah akan bersinggungan dengan series ini? Apalagi Marvel merilis teaser Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings di pekan yang sama dengan penayangan episode finale The Falcon and the Winter Soldier. Berikutnya kita ngomongin tentang Zemo. Seorang parubaya yang membunuh anggota Flag Smasher yang tersisa adalah kepala pelayan Zemo yang bernama Oznik yang sudah sempat kita lihat di beberapa episode sebelumnya. Yang jelas Zemo akhirnya mendapatkan keinginannya untuk memusnahkan Super Soldier dari muka bumi. Tapi belum semuanya karena masih ada beberapa Super Soldier lain yang berkeliaran di MCU. Setidaknya untuk sekarang ini yang teridentifikasi adalah Bucky Barnes, John Walker, dan Isaiah Bradley. Flag Smashers belum tamat. Mereka masih punya satu penyusup di militer dan kita tidak tahu apakah dia adalah Super Soldier atau bukan. Dalam komik, setelah Morgenthau tewas, karakter berikutnya yang menggunakan identitas Flag Smasher adalah Guy Tyrell. Tidak ada bukti yang menyatakan kalau militer ini adalah Guy Tyrell, tapi untuk kelanjutan Flag Smashers masih tetap ada. Kita lalu mendapatkan momen singkat ketika Joaquin Torres yang diperankan oleh Dani Ramirez menatap siaran TV ketika Sam Wilson sebagai Kapten Amerika disorot oleh kamera. Bagaimanapun juga, Joaquin Torres sudah mendapatkan potensinya untuk menjadi pengganti The Falcon. Kalau dilihat dari scene ini, ada beberapa perangkat yang bisa digunakan oleh Joaquin Torres untuk memperbaiki suit The Falcon yang telah diwariskan oleh Sam Wilson. Di antara semua detail tersebut, ada satu yang menjadi pertanyaan besar mengenai pejabat pemerintah yang sampai dengan episode terakhir selalu dikreditkan dalam adegan penutup namun tidak menyebutkan siapa namanya. Karakter yang memainkan peran senator yang berulang kali muncul dalam series ini mulai dari episode pertama. Agak mencurigakan kenapa Marvel tidak menyebutkan siapa nama dari senator atau pejabat pemerintah tersebut. Ada yang mau berteori? Silahkan di kolom komentar ya. Nah, berikutnya kita membahas mengenai dua karakter utama kita, Bucky Barnes. Di awal film, Bucky sempat menasihati Carly untuk membatalkan niat jahatnya. Bucky sendiri tidak memahami sepenuhnya rencana Carly yang sebenarnya, yang hanya ingin bernegosiasi dengan GRC. Bucky selalu mengira kalau Carly akan membunuh karena dia sendiri adalah Super Soldier juga. Makanya Bucky menasihati Carly berdasarkan pengalamannya yang tentu saja akan dia sesali, sama seperti dirinya. Pengalaman ini kembali disinggung oleh Sam, yang mana selama ini Bucky memang selalu dihantui oleh mimpi buruk masa lalunya. Di episode ini kita juga akhirnya melihat Bucky menggunakan lengan vibraniumnya untuk menolong petinggi dan perwakilan GRC yang terjebak dalam mobil yang terbakar. Di episode sebelumnya, Bucky menjelaskan kalau dia tidak selalu mau menggunakan lengannya tersebut. Tentu saja karena lengan itu sudah membunuh banyak orang. Akhirnya, lengan tersebut mendapatkan penebusannya dengan menolong orang banyak. Ucapan terima kasih dari perwakilan GRC yang dia selamatkan juga akhirnya mengubah Bucky yang pada akhirnya menerima lingkungan pergaulannya. Storytelling yang sangat bagus untuk karakter berusia 1 abad lebih ini. Karena dari episode awal, Bucky sebenarnya mengalami kesulitan
untuk beradaptasi dengan lingkungannya, hingga akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya tersebut di ending series The Falcon and the Winter Soldier ini. Kita juga akhirnya menemukan kembali repetisi adegan ketika Bucky berusaha menyelamatkan diri menggunakan tangannya dipijakan agar tidak terjatuh. Gerakan yang sama dari episode kedua ketika Bucky dihajar oleh Flag Smasher dari atas truk. Dan tentu saja adegan yang saya tunggu-tunggu, superhero landing. Superhero landing. Pada akhirnya Bucky mengakui Sam sebagai Kapten Amerika yang baru. Nice job, Cap. Thanks. Bucky juga pada akhirnya menuntaskan penebusan dosanya setelah mengakui dirinya sebagai pembunuh putra Nakajima, lalu menginformasikan misinya sudah selesai kepada Dr. Rainer. Lompatan Bucky dari sepeda motor yang menabrak penghalang di episode ke-6 ini sebenarnya merupakan callback yang bagus untuk aksi yang dilakukan oleh Steve Rogers yang memang terlihat sangat mirip di Captain America The Winter Soldier. Dan yang terakhir adalah Sam Wilson. Ini dia Kapten Amerika kita yang baru. Kostum yang didapatnya dari Wakanda memang terlihat sangat keren dan cocok untuk dia. Tentu saja dengan berbagai teknologi yang disematkan di suit terbarunya adalah hal yang wajar meskipun dia bukan manusia dengan serum super soldier. Dia masih bisa mengemban tugas sebagai Kapten Amerika. Ingat, Tony Stark juga hanya manusia biasa loh, yang dilengkapi dengan berbagai macam teknologi mutakhirnya. Sam juga menunjukkan kemajuan yang mampu mengambil shield menggunakan kakinya dan sekaligus menghajar Batroc di pertarungannya. Kostum Kapten Amerika yang baru ini juga kelihatan sangat komik akurat, yang mana kostum ini dirancang oleh Carlos Pacheco dan pertama kali muncul di komik All New Captain America issue nomor 1 yang dirilis pada bulan Oktober tahun 2014. Meski tidak dikonfirmasi secara langsung, tapi kita bisa mengasumsikan kalau sayap baru di kostum Sam adalah berbahan vibranium atau setidaknya sama seperti shieldnya, mengingat hal tersebut dibuat oleh ahli teknologi yang ada di Wakanda. Ketahanan dari bahan sayap Falcon ini bisa terlihat beberapa kali ketika dia menggunakannya untuk bertahan dari serangan musuh dan bahkan dari hantaman helikopter sekalipun. Tapi jangan pernah bandingkan dengan shield buatan John Walker ya. Di awal episode ketika Sam Wilson memulai aksinya sebagai Kapten Amerika yang baru, seseorang menegurnya dengan mengatakan bahwa dia mengira kalau Kapten Amerika sekarang sedang berada di bulan. I'm sorry, wait. Who are you? Captain America. I thought Captain America was on the moon. Ini merupakan jawaban bahwa teori ini ternyata benar-benar populer di MCU, yang mana pertama kali diungkap oleh Joaquin Torres di episode pertama. Some people they think that he's in the secret base on the moon. Tapi ingat, Steve Rogers tidak benar-benar ada di bulan ya. Itu hanya teori penggemar yang ada di universe-nya MCU. Buat kalian yang bersedih karena Red Wing akhirnya dirusak oleh Karli di episode kedua, episode ke-6 ini akhirnya kita diberikan Red Wing yang baru. Dan bahkan jumlahnya malah ada 2. Fungsinya tidak hanya sekedar menjadi drone biasa untuk mengintai, namun juga mampu melakukan penyerangan. Sebagai karakter yang memiliki kemampuan terbang dengan menggunakan suitnya yang pasti, Sam Wilson akhirnya kembali mendapatkan pertarungan udaranya setelah kita melihat sajian aksi yang epik di udara di episode pertama. Dalam adegan ceramah no jutsu yang ditunjukkan oleh Sam Wilson ketika menceramahi para petinggi GRC, Sam Wilson sempat menyinggung beberapa karakter. Yang pertama adalah Thanos. What it was like to be helpless and face a force so powerful it could erase half the planet. Yang disebutnya memiliki kemampuan melenyapkan setengah populasi di dunia. Sam juga sempat menyinggung 2 orang sekaligus ketika dia mengatakan bahwa dia bisa saja dibenci oleh orang-orang. You just don't understand. I'm a black man carrying the stars and stripes. I know there are millions of people out there who are going to hate me for it. Ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai Black Lives Matter atau perilaku rasis yang terjadi di Amerika terhadap orang kulit hitam. Tapi ini juga merupakan singgungan untuk John Walker, yang mana semenjak episode pertama sampai ke episode kelima, John Walker tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh para fansnya. Kalimat pamungkas dari Sam Wilson yang menginfluence banyak orang ketika dia menyebutnya bahwa dia bukan prajurit dengan super serum, tidak memiliki rambut blonde, dan tidak memiliki mata berwarna biru. Yet I'm still here. No super serum, no blonde hair or blue eyes. Tentu saja ini merupakan singgungan untuk Steve Rogers secara fisik. Sam Wilson juga akhirnya mendapatkan pembalasan terhadap perlakuan bankir terhadap dirinya yang tidak mau memberikan pinjaman kepada Sarah Wilson dengan memarahi petinggi bank yang juga merupakan perwakilan dari GRC. Detail terakhir yang tidak boleh kita lewatkan adalah title penutup yang tiba-tiba berubah menjadi Captain America and the Winter Soldier. Sebenarnya agak aneh
aneh jika judul ini yang akan diambil sebagai season kedua. Karena kita pernah melihat judul ini di Marvel Cinematic Universe sebelumnya, film solo kedua Captain America yang judulnya adalah Captain America The Winter Soldier. Kalau mau yang benar, Captain America and the White Wolf. Karena selama series ini berlangsung, Bucky Barnes berusaha untuk menghilangkan rekam jejaknya sebagai The Winter Soldier dan beberapa kali dia mendapatkan sebutannya sebagai White Wolf. Dan kabar update terbaru setelah series ini berakhir, showrunner memastikan bahwa film keempat Captain America kini sedang digarap. Ini merupakan sebuah kabar yang menggembirakan tentu saja untuk kalian para pencinta Captain America yang sekarang dipegang oleh Sam Wilson. Menarik untuk menantikan, dan itu sekaligus membuktikan bahwa Thor bukan lagi satu-satunya karakter yang memiliki 4 film solo. Captain America pun juga akan memiliki 4 film solonya sendiri, meski dengan karakter yang berbeda. Nah, itu dia beberapa detail menarik yang berhasil kita temukan dalam episode ke-6 The Falcon and the Winter Soldier. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.